Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Imadi Ahmad Bahur Firmansyah dengan NBI 14623001121 dari kelas pengembangan aplikasi WebC. Kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat. Ini ada form mahasiswa, form tampil, simpan mahasiswa, tabel mahasiswa, edit mahasiswa, update mahasiswa, dan hapus mahasiswa. Yang pertama saya membuat database seperti ini. Yang pertama membuat DB kuliah, lalu membuat tabel mahasiswa yang berisi ID, nama, menggunakan varchar, tempat tanggal lahir menggunakan varchar, tanggal lahir menggunakan date, alamat menggunakan teks, prodi menggunakan varchar, jurusan menggunakan varchar, nomor telepon menggunakan varchar, nama wali menggunakan varchar, nama wali menggunakan varchar, penghasilan menggunakan varchar, hobi menggunakan varchar, email menggunakan varchar, tahun lulus menggunakan integer, agama menggunakan varchar, jenis kelamin menggunakan varchar. Yang pertama awalnya dari form mahasiswa. Ini untuk menjelaskan bahwa kita menggunakan bahasa Indonesia, lalu metacard set UTF-8 menentukan encoding karakter untuk memastikan semua karakter tampil dengan benar, lalu title form pendaftaran mahasiswa baru, judul halaman yang muncul di tab browser, lalu ini script SCR CDN CS Delvir itu untuk menyertakan library Suite Alert 2 untuk menampilkan pop-up notifikasi, lalu ini untuk CSS-nya. Yang pertama form family, untuk mengatur kolom halaman, lalu background, warna latar belakang halaman, lalu saya menggunakan ini karena saya menggunakan warna biru, lalu ada padding 40px untuk memberikan jarak pada bagian dalam body, lalu selanjutnya ada margin, menghilangkan margin default, lalu selanjutnya text alignment center untuk menyelaraskan teks di tengah, lalu color saya pakai warna ini, margin bottom 25px untuk jarak bawah pada elemen, lalu pada form ini background saya pakai warna putih, lalu padding 25px memberikan jarak di dalam form, lalu border radius 12px untuk membulatkan sudut form jadi enggak kotak-kotak banget, lalu untuk mark width 600px, lebar maksimal formnya, margin auto untuk mengatur font agar berada di tengah, border top
6px solid gunakan warna ini, garis atas formnya border shadow 0, 4px 12px warna hitam. Untuk memberi bayangan pada formnya. Lalu pada label split block untuk menampilkan label dalam baris terpisah. Margin top 12px memberikan jarak atas pada label. Lalu font weight code untuk menebalkan teks label. Lalu color untuk memberi warna teks label. Lalu ini ada input select cetera, widthnya 100%, membuat elemen input select cetera mengambil lebar penuh. Lalu ada padding 8px memberikan jarak di dalam elemen. Lalu margin top 5px memberi jarak atas elemen. Border 1px solid untuk menambahkan garis batas dengan warna agak kecoklatan. Terus border radius 6px membolehkan sudut input. Lalu selanjutnya ada di button. Yang pertama margin top 20px jarak atas untuk tabel. Lalu padding 12px padding 12px untuk memberi jarak dalam tombol. Lalu backgroundnya saya pakai warna biru Tosca. Lalu color white untuk warna teks tombol. Font size 16px ukuran font pada tombol. Lalu border non menghilangkan garis batas tombol. Selanjutnya ada border radius 8px membolehkan sudut tombol. Lalu width 100%, untuk lebar tombol penuh. Lalu cursor pointer untuk menambahkan efek pointer pada tombol. Warna latar belakang saat tombol di hover ini biru Tosca juga. Selanjutnya ada form pendaftaran mahasiswa. Ini untuk form input data mahasiswa baru. Lalu ada label ini untuk mengisi input nama lengkap. Lalu ini untuk mengisi tempat tanggal lahir. Ini untuk mengisi tanggal lahir. Lalu ini untuk mengisi alamat. Ini buat pembelian program studi. Disuruh milih, nanti disesuaikan pilihan teknik informatika, teknik elektro, untuk komunikasi, bahasa Inggris, dan psikologi. Lalu ada jurusan sama juga semua wajib milih sih, tapi kayak
Ini tuh kayak dikasih pilihan fakultasnya, fakultas teknik, fakultas ilmu sosial dan politik, fakultas ekonomi, fakultas sastra, dan fakultas psikolog. Lalu ada untuk tempat mengisi nomor telepon, selanjutnya untuk nama wali, nomor telepon wali, terus penghasilan orang tua, lalu ada label hobi, selanjutnya ada label email yang daftar, terus ada label kapan tahun, bukan kapan masih tahun lulusnya, lalu ada label ini agama, sama seperti kayak yang program studi dan jurusan. Nanti ada pilihannya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jenis kelamin juga. Nanti ada pilihannya laki-laki atau perempuan. Terus ini untuk tombol untuk mengkonfirmasi data. Lalu ini ada fungsi JavaScript, yaitu jika sudah mengisi data, lalu klik pendaftaran, akan ada muncul pop-up apakah data sudah benar dengan icon tanda tanya. So, change of button menampilkan tombol sign fatal, lalu confirm button jika iya, warnanya ada prioritas K. Cancel button, warnanya warna merah. Lalu ini jika sudah ada teks memastikan iya untuk simpan. Lalu ada cek lagi. Lalu jika tombol iya simpan diklik, maka akan mengirimkan form. Selanjutnya ada form tampil mahasiswa. Yang pertama ini daftar HTML, menandakan bahwa dokumen adalah dokumen HTML. HTML lang menentukan bahasa, kalau bahasa Indonesia. Meta charset UFT menentukan encoding karakter untuk memastikan teks tampil dengan benar. Lalu ada titel data mahasiswa ini. Itu apa tuh? Judul halaman. Saya coba rapikan. Lalu selanjutnya ada font family untuk mengatur font yang digunakan pada data mahasiswa. Background untuk mengatur latar belakang halaman. Text center untuk mengatur teks agar di tengah. Padding top 80 px untuk memberikan jarak di atas halaman. Lalu ada button. Yang pertama background. Nah ini
Backgroundnya adalah warna biru Tosca, padding 12 px, 18 px, memberikan padding pada tombol, border radius 8 px, membolehkan sudut tombol, lalu ada tag decorated non, menghilangkan garis bawah pada link, white color white. Untuk warna teks tombol, font size 18 px, ukuran font pada tombol, lalu font white cloth untuk menebalkan teks pada tombol. Selanjutnya ada turn over, backgroundnya dari Tosca juga, lalu judul halaman dengan warna hijau kebiruan atau Tosca, tampil data mahasiswa. Ini untuk tombol untuk melihat data mahasiswa yang mengarah ke tampil mahasiswa PHP, nanti diarahkan ke sini. Lalu selanjutnya ada simpan mahasiswa. Ini insert display error untuk mengaktifkan tampilan error untuk debugging. Lalu ada error reporting, menampilkan semua jenis error. Ini membuat koneksi ke database MySQL. Lalu ini untuk mengecek kembali apakah koneksi berhasil. Jika koneksi gagal, tampilkan pesan error. Lalu ini mengambil data yang dikirim melalui metode post, yang bernama ada nama, nanti keluar nama, tempat tanggal lahir, ya tampilkan tempat lahir, alamat, prodi, jurusan, nomor telepon, wali, mahasilan, hobi, email, tahun lulus, agama, jenis kelamin, seperti yang ada di tabel mahasiswa ini. Nah, ini ada SQL insert into mahasiswa, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, prodi, jurusan, nomor telepon, nama wali, penghasilan, hobi, email, tahun lulus, agama, jenis kelamin, value, lalu dijadikan seperti ini. Untuk menyusun query SQL, memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Lalu ini if MySQL query koneksi SQL, menjalankan query memasukkan data. Ini jika pesan database sudah disimpan, terus itemnya sukses, terus ditampilkan di front tabel mahasiswa. Jika gagal menyimpan, maka icon error diarahkan lagi ke from mahasiswa PHP. Ya. Lalu selanjutnya ada koneksi HTML dan JavaScript. Ini untuk menyertakan library suite alert 2 untuk notifikasi. Lalu
ini untuk menampilkan pop-up menggunakan Swift Art 2. Yang pertama icon, menampilkan icon berdasarkan status sukses atau error. Selanjutnya title PHP Echo pesan, menampilkan pesannya sesuai. Lalu ini untuk covering bottle color, menunjukkan warna. Lalu untuk window location PHP Echo repeat, bentar sebelah ini, dan setelah menekan konfirmasi klik, bunga akan diarahkan ke halaman berikutnya. Terus ini untuk edit ke halaman yang sesuai yang dituju. Lalu selanjutnya ada tampil mahasiswa. Dan seperti yang sampai kayak tadi, koneksi MySQL untuk membuka koneksi ke database DB kuliah. Lalu if koneksi, ngecek apakah koneksi berhasil atau gagal. Selanjutnya query select from mahasiswa order by ID. This menyusun query untuk mengambil semua data dari tabel mahasiswa, diurutkan berdasarkan ID dari yang terbaru. Lalu result MySQL query, koneksi query, menjalankan query dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel result. Selanjutnya ada HTML dan CSS. Ini untuk memasukkan library Swift Alter 2 untuk pop-up. Lalu sebentar. Nah, terserah backend.
Hmm, bentar. Oh, ini untuk style halaman. Ini fontnya background, padding. Ini untuk setting judulnya. Lalu ini untuk setting table yang ditampilkan. Warna putih, radius 10 px. Lalu untuk style untuk cell header dan data table. Lalu untuk yang selanjutnya ini untuk header pada table. Sebentar kan saya ada edit. Ini untuk style link dan tombol. Lalu edit ini untuk style untuk tombol edit. Ini style untuk tombol delete, warnanya backgroundnya merah. Untuk yang edit backgroundnya biru. Lalu untuk BTN tambah, warna backgroundnya biru Tosca. Lalu BTN tambah hover. Jika menambahkan data baru, untuk ini untuk menambahkan data baru,
lalu ini ada tabelnya, lalu ini ada tombol untuk edit dan hapus. Selanjutnya ini menampilkan konfirmasi untuk menghapus data dengan jika iya tombolnya warna merah, jika batal tombolnya warna biru. Terus jika konfirmasi diambil, diarahkan ke halaman hapus dengan ID. Lalu selanjutnya ada edit mahasiswa. Yang pertama ini untuk membuka koneksi ke database kuliah. Terus ini adalah mengecek apakah koneksinya berhasil. Lalu ini mengecek apakah ID ada di URL. Jika tidak ada, tampilkan pesan error dan hentikan eksekusi. Lalu ini untuk menyimpan nilai ID yang ada di URL variabel ID. Lalu select query ini untuk mengecek apakah menyusun query SQL untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan ID. Lalu data MySQL ini untuk menjalankan query dan menyimpan hasil dalam variabel data. Lalu ini untuk HTML form edit data mahasiswa. Ini untuk menentukan bahasa dalam halaman. Lalu ini untuk menentukan encoding karakter. Selanjutnya ada fiturnya yaitu di data mahasiswa. Selanjutnya ada bentar saya rapikan. Udah.
Hmm. Oh, ya ini yang pertama ada ada body ini untuk ngatur, sebentar, ini untuk mengatur font, lalu ini mengatur backgroundnya warna putih, padding, memberikan padding pada body sebesar 40 px, margin 0 untuk menghapus margin default, ada dua, edit center untuk membuat menyelaraskan teks di tengah, lalu untuk warnanya biru toska, margin bottom untuk memberikan margin bawah pada judul, lalu ada form, backgroundnya warna putih, padding 25 px, lalu border radius 12 px, memberikan sudut melengkung pada form yang biar nggak kotak banget gitu, terus mark width 60 px, membatasi lebar form maksimal 60 px, margin auto, memusatkan font di tengah halaman, lalu border top 6 px, solid ini warna toska, menambahkan border atas warna biru toska, shadow 0 4 px 12 px, RGBA 0000-1, memberikan efek bayangan, lalu selanjutnya ada label, display back, membuat label tampil sebagai blok, blok tadi bukan flag, lalu margin top 12 px, membuat label tampil memberikan margin atas pada table, lalu font weight block color coklat, menambahkan beberapa waktu sih, lalu ada input select Textera with 100%,
Untuk membuat input jelek dan terkira mengambil lempar penuh, lalu padding 8px, memberikan padding pada elemen input, lalu margin top 5px. Nah, memberi jarak atas, lalu ini untuk menambahkan border abu-abu, border radius 6px, untuk menambahkan sudut melengkung pada elemen. Selanjutnya ada di button, margin top 20px, memberikan jarak atas pada tombol, lalu padding 12px untuk memberikan padding pada tombol, background warna biru toska, color white untuk warna teks, font size untuk ukuran teksnya 16px, border none untuk menghapus border pada tombol, lalu border radius 8px memberikan sudut melengkung, width 100% untuk membuat tombol mengisi layar penuh, cursor pointer menambah cursor menjadi pointer saat hover, lalu button hover untuk mengubah latar belakang saat di hover menjadi biru toska, lalu tag display block menampilkan link kembali sebagai blok, lalu ada teks align center menyelaraskan teks ke tengah, lalu margin top 18px memberikan margin atas, lalu color warnanya biru toska, lalu text duration none menghilangkan garis bawah pada teks, lalu font white bold akan membuat menebalkan font, lalu ini untuk font mengedit data mahasiswa, ini untuk menyimpan ide mahasiswa yang sedang diedit, input untuk nama mahasiswa, input untuk tempat tanggal lahir mahasiswa, ini untuk memilih program studi, lalu ini untuk memilih jurusannya, ini untuk nomor telepon, nama wali, nomor wali, penghasilan orang tua, hobi, email, tahun lulus, lalu label agama, lalu selanjutnya ada jenis kelamin, lalu ini untuk jika yakin simpan perubahan, jika batal atau kembali, ini untuk batal kembali, ini tampilan, jika iya confirm, simpan perubahan, akhirnya pertanyaan, jika iya buttonnya iya simpan biru, kalau tidak merah. Lalu selanjutnya ada di update mahasiswa sebentar. Ini untuk mengoneksikan ke database DB kuliah, untuk mengecek apakah koneksi ke database berhasil atau tidak. Ini jika koneksi gagal maka akan muncul error.
Ini untuk menghentikan eksekusi script. Ini untuk menyimpan data isi dari form. Terus yang ini untuk menyimpan data nama mahasiswa dari form. Lalu ini menyimpan data tempat lahir dari form, menyimpan tanggal lahir dari form, alamat dari form, prodi dari form, jurusan, nomor telepon, nama wali, nomor wali, penghasilan, hobi, email, tahun lulus, agama, dan jenis kelamin. Ini untuk query update-nya. Nama, tempat tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, prodi, jurusan, nomor telepon, nama wali, nomor wali. Ini ber-ID menggunakan where untuk memastikan hanya data mahasiswa dan ID yang sesuai yang diperbarui. Lalu ini untuk update MySQL query, koneksi, query untuk menjalankan query update. Lalu MySQL koneksi menurut koneksi ke dalam database setelah eksekusi selesai. Lalu ini ada hasil jika update berhasil, nanti ada pop-up sukses, data berhasil diperbarui. Lalu akan mengarahkan pengguna ke tampil mahasiswa. Jika gagal akan menampilkan error dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman tampil mahasiswa setelah pop-up. Lalu yang terakhir ada mahasiswa. Ini untuk mengkoneksikan ke database DP kuliah. Ini untuk mengecek koneksi database berhasil atau tidak. Lalu ini jika koneksi gagal akan menampilkan pesan error dan hentikan eksekusi. Ini untuk mengecek apakah parameter ID ada di dalam URL GET request. Ini untuk menghentikan script. Lalu ini jika ID tidak ada, tampilkan alter dan arahkan pengguna kembali ke halaman tampil mahasiswa PHP. Ini untuk ID get ID, menyimpan ID yang diterima dari URL. Lalu delete from mahasiswa where. Ini untuk menyusun query SQL untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID. Lalu hapus MySQL query, koneksi query untuk menjalankan query untuk menghapus data dari tabel mahasiswa berdasarkan ID. Lalu ini MySQL close koneksi untuk koneksi ke database setelah eksekusi selesai. Lalu ada ini hapus untuk mengecek apakah query delete berhasil dijalankan. Jika iya akan muncul icon sukses dan ada tulisan data berhasil dihapus. Lalu ini itu adalah durasi pop-up-nya sekitar 1,5 detik. Lalu jika ini tombol confirm dihapus akan menghilangkan tombol confirm. Jika sudah, maka eksekusi akan dilanjutkan. Ini window location tampil mahasiswa mengarahkan pengguna kembali ke halaman tampil mahasiswa PHP setelah pop-up. Ini sama juga jika error, maka akan
diarahkan kembali ke tabel mahasiswa. Oke, sekiranya penjelasan kodenya seperti itu, mari kita coba untuk menjalankan pada web. Saya cara mengenai seperti ini, tinggal hapus mulai terus, ganti local host ini. Selanjutnya tinggal mengisi data. Saya akan mencoba mengisi. Ini tanggal lahirnya bisa diinput sendiri atau dicari lewat sini, tapi saya lebih milih input sendiri aja. Terus ini untuk halaman lalu pilihan terkantusinya ada di Teknik Informatika jurusan Teknik, nomor teleponnya ada di 12 lagi 12. Nama walinya ini nomor walinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini penghasilan orang tuanya sekira UMR 4,5 juta. Hobinya adalah basket sama lawa, punya basket, email 4 terus tahun lulusnya 2023 sama penunjukan laki-laki. Nah, jika sudah mengisi semua apakah benar, ya simpan. Data berhasil, maka akan diarahkan ke form tampil mahasiswa PHP. Terus tampil data mahasiswa. Ini kalau coba menghapus akan muncul pop-up data yang akan dapat dikembalikan. Hapus berhasil, akan dikembalikan ke tampil mahasiswa. Lalu jika coba mengedit seperti dari kelaminnya, jenis kelaminnya ganti perempuan, semua perubahan simpan, hasil disimpan lalu akan ditampilkan ke sini. Lalu jika ingin mencoba nambah data itu tinggal di ini, tambah data baru, isi saja. Saya coba isi, kan sudah ada data 1, jadi saya coba ngisi kira 4. Tapi anaknya ilmu komunikasi, jadi ini nomor telepon 288 banyak. Tapi lalunya namanya Nawali persoalan dari hobi intinya
Kemengri itu Mel jadi Kiming penulisnya David dari kedua berarti pemasan lagi yang lahir Bandung cepat selamat jalan ini nomor 6 Terima Waktu sastra Inggris jurusan sastra ataupun dua kapan 1911 panjang mewali Stella begini lalu keluarga menjual keren orang kaya punya juta per bulan intinya Channel Halo sahabat Tika kamu tahun 20-an kayaknya gue belum jadi masih bisa nama data siapa lagi ya kan Ferry apa enaknya enggak pernah lahir ya Kadek dan Asad pada cantik enam sembilan Kenang Bali dari bahasa Inggris fakultasnya sastra model itu adalah 46 memali hati-hati bagus Bali 2 orang Bali jadi kita buat segini sekarang udah keluar itu maka hobinya ini apa ayo yang berempat Hindu 9 data ini data-data yang sudah saya masukkan ada IKD ada IKD dari Denpasar tanggal lahir 24 tanggal 4 alamat prodi jurusan nomor telepon nomor wali panggilan 2 hobi email tahun lulus dan agama
Terus sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.